Bukankah kalian sudah gatel? Wes gatel. Ayo, wes to rawe-rawe atas, malang-malang putung. Siapa yang mau ikut? Siap? Ikut? 700 orang di sini ikut. Dari semua, dari laskar-laskar dan pendekar Banten juga turun semua. Sukabumi, Cianjur, Jakarta semuanya turun. Cirebon turun. Dari Trah, Nasab, Sunan Ampel juga turun semua. Para muhibin semuanya, Laskar Nusantara, Laskar Wali Songo, Laskar NKRI semuanya turun. Ya, saya siapkan nanti tempat dan waktunya. Sekitar di bulan. Apakah begini cara kebukanya melalui pintu yang disebut pintu kebangkitan tasawuf? Ketika ulama-ulama kita sudah direndahkan marwahnya, ketika kiai-kiai kita direndahkan marwahnya, ketika para zuriat wali songo kami para muhibin-muhibinnya marah. Karena apa? Dinistakan, dikawekan, dikaburkan sejarahnya, diinjak-injak marwahnya. Apakah kami harus diam? Dari dulu itu hanya begini Kiai. Kok kesuwen dari dulu begitu, kesuwen dari dulu? Karena pertimbangannya jauh. Dan kita lebih berpikir ada sesuatu yang lebih besar, kepentingan yang lebih besar ke depan. Makanya kita redam, kita redam, kita redam, kita redam. Bahkan di sini semua para muhibin, tentunya muhibin Wali Songo, para muhibin NKRI, para muhibin pribumi, semuanya hanya menunggu asli ini mes gatel. Ki Jangkar, saya preman, tapi saya bela kiai Gus. Ya. Terima kasih, kita harus lindungi kiai-kiai kita. Memang kadang-kadang saya berpikir Kiai, kadang-kadang saya berpikir memang sekali-kali butuh shock terapi. Ini kebangkitan bangsa pribumi. Apakah harus kumpul banyak orang dulu? Harus kumpul massa dulu? Baru semuanya yang terlibat akan klarifikasi? Ataukah mungkin baru pemerintahan, aparatur negara baru bisa turun untuk menengahi? Haruskah kita kumpulkan massa dulu? Apakah harus kita kumpulkan massa dulu? Apa haruskah kita berkumpul dulu, berbondong-bondong dulu? Apakah harus bikin shock terapi dulu dengan kerusuhan? Bapak-bapak TNI dan bapak-bapak Polri kan tahu itu dari kelompok mana. Indonesia hampir chaos. Waktu itu kerusuhan besar-besaran. Karena apa? Ulah politik menjual kemuliaan. Politik praktis menjual kemuliaan. Sehingga makar dilakukan. Kerusuhan terjadi. Institusi dihinakan. Dan saya sangat angkat topi sekali. Saat itu Polri memunculkan kegagahannya, keganasannya untuk melawan kelompok-kelompok itu. Ayo sekitar 700 orang di sini. Saya tanya, apakah perlu kita berkumpul dulu? Apakah perlu kita mengumpulkan massa dulu? Atau apakah perlu rusuh dulu? Kalian ingat ya, kalian orang-orang pribumi ketika ada yang membela para oknum-oknum pendatang, ya, ingat itu.
hukumnya. Kalian para pribumi ketika ada yang membela kelompok-kelompok oknum imigran yang bersifat iblis, yang menistakan para zuriat Rasul dari Wali Songo, kalian berarti pengkhianat, tidak menghargai, tidak tawaduk dengan kiai-kiai zuriat Wali Songo. Anda sudah mengkhianati sebagai orang bangsa pribumi. Ingat itu. Haram hukumnya. Dan statement saya tidak berlaku kepada zuriat Rasul, para habaib yang alim, tidak berlaku. Kalau ada yang membela, yang mereka mengaku cucu Nabi, tetapi sering ujaran kebencian, sering membuat konflik di negara kita, makar terhadap seorang pemimpin, dan lain sebagainya, menghinakan para zuriat Wali Songo dan lain sebagainya, kalian adalah pengkhianat. Haram kalian tinggal di Indonesia. Kamu sudah menggadaikan jiwa ragamu terhadap orang asing. Ingat itu saudara. Kamu akan berhadapan dengan orang-orang pribumi. Hukum dari mana, Arya? Dari saya. Haram hukumnya. Hukum apa? Hukum rimba. Tanya lagi hukum. Hukum rimba. Siapa yang siap membela kiai? Siapa yang siap bela pribumi? Jadi harus kasih shock terapi dulu. Sekali-kali memang harus ada shock terapi. Gimana? Pencet tombol atau enggak, saudara-saudara? Masih ada enggak yang mau bela kelompok-kelompok itu di sini? Enggak cuma mereka yang berani siap perang. Kayaknya ini sudah panas, di masyarakat juga sudah panas, grup-grup sekarang pergerakan ini sudah panas. Ini masih ada waktu. Ini masih ada waktu agar itu siapa yang mengaku sebagai cucu Nabi untuk mengklarifikasi, untuk meminta maaf. Ini masih ada waktu. Kak, dari kemarin statement saya sudah sampaikan, tolong nasihati, tolong bikin klarifikasi. Kalau memang orang yang mengaku cucu Nabi masih berpikir ke depan, masih ada hal kebaikan yang lebih besar yang akan dilakukan, masih ada tujuan yang baik untuk umat, untuk ke depan, bikinlah klarifikasi dengan baik. Jangan sampai bikin umum. Sebelum kita terjun, kalau belum ada klarifikasi, siapa yang mau ikut? Bukankah kalian sudah gatel? Wes gatel. Ayo, wes to rawe-rawe atas, malang-malang putung. Siapa yang mau ikut? Siap? Ikut? 700 orang di sini ikut. Nanti semua dari laskar-laskar dan pendekar Banten juga turun semua. Sukabumi, Cianjur, Jakarta semuanya turun. Cirebon turun. Dari Terah, Nasab, Sunan Ampel juga turun semua. Para muhibin semuanya, Laskar Nusantara, Laskar Wali Songo, Laskar NKRI semuanya turun. Ya, saya siapkan nanti tempat dan waktunya. Sekitar di pertengahan Juni, saudara. Sebetulnya kami gak mengharapkan seperti itu karena ini sudah masif. Bahkan kita menunggu sesuatu. Barangkali ada persekusi dari kawan-kawan kita. Ini nunggu rame dulu ini. Tapi kok mereka gak kepancing. Kita itu nunggu dipersekusi. Atau dari saudara-saudara kita, para aktivis kita, para pejuang-pejuang kita, para muhibin kita dipersekusi oleh mereka. Tapi belum ada tanda-tanda itu. Belum. Kita menunggu itu. Biasanya kan, wah, berkaitan dengan cucu Nabi ini, wah, disikat nih orang-orang kita nih. Selama ini kita sebagai orang pribumi ditakut-takuti hal yang seperti itu. Mereka belum kepancing. Kita pancing mereka. Tapi belum ada kejadian-kejadian